Pada asal Panganjali. Om Swastiastu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Silakan bawa nama-nama yang Oke anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita kali ini, Bapak mau absen dulu kalian ya. Igede Sidana Yoga, Kadek Angga Dwi Putra, Bayu Satya, Kevin Aditya, Yoga Pratama, Andi Chandra Lesmana, Komang Rai Dharma Putra, Tandi Wira Kencana, Depa Cahya Putra, Krishna Wiguna, Abi Dananjaya, Andika Swarsana Putra, Bagus Airisoya, Rahadi, Rizky Pradana, Brihaspati Agya Putra, Depan Pradika, Delisya, Ayu Kumalasari, Dia Dwitya Putri, Novita, Putri Komala Dewi, Risma Dewi, Tri Agustini, Arista, Ayu Raina, oh Paradina, oh ya, Elmina, Hani Prema Dewi, Risma Putri, Ayu Kiena, Putu Cahya Dewi, Sayu Elpira, ya. Oke, tadi Bapak sudah absen kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat lagi? Tepuk tangan dulu buat semua. Ya, tadi sih kurang semangat sih Bapak rasa, karena kita semangat pagi harus semangat ya. Coba Bapak ulang lagi. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu Pak. Ya, mungkin sudah lumayan ya kalian, kita 2 minggu terakhir karena ada libur hari raya juga, sehingga kita cuma bertemunya di classroom. Ya, Bapak sudah memberikan tugas dan memberikan video pembelajaran kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua di sini sudah melihat video pembelajaran yang Bapak berikan, dan juga tugas-tugas sudah Bapak berikan lewat classroom. Jadi kalian tinggal tinggal membuat langsung di sana, seperti halnya kalian berkomentar di Facebook. Jadi kalian tinggal langsung berkomentar di sana. Ya, mungkin yang belum
silakan cek lagi classroom-nya. Ada di sini yang kendala mengenai di classroom-nya? Yang sudah Bapak berikan pada kalian, ada yang mengalami kendala? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, jadi kita akan lanjut ke materi kita kali ini. Ya, kita silakan buka bukunya di bab 2. Oke, sudah semua membuka bukunya? Ya, jadi untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, apa yang kalian ketahui tentang teknologi? Coba yang tahu silakan angkat tangan. Apa yang kalian ketahui tentang teknologi? Ya, ada yang tahu? Teknologi adalah alat bantu untuk mempermudah kehidupan manusia. Alat bantu yang paling sederhana apa? HP. Ya, HP. Benar. Selain itu apa lagi? Laptop. Terus apa lagi? Komputer dan lain sebagainya. Ya, jadi kita di bab 2 ini, kita tidak hanya berbicara teknologi saja, tapi kita juga berbicara tentang informasi dan komunikasi. Apa sih yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi? Sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran ini nggak? Belum? Di kelas 1 kalian sudah pernah dibahas tentang teknologi informasi dan komunikasi? Belum? Belum sempat? Ya, jadi kita akan, kalau mungkin sudah pernah dibahas, Bapak akan lanjutkan. Tapi kalau belum, Bapak akan ulang lagi seperti ini. Ya, oke. Karena belum, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, siswa mampu memahami perangkat lunak aplikasi. Kemudian siswa mampu menjelaskan tentang fungsi dari TIK. Ya, cukup 2 saja. Ya, kalian mampu mengetahui yang mana sih termasuk perangkat lunak aplikasi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih fungsinya? Ya, jadi karena kalian belum memahami, belum mengetahui, ya jadi kita akan coba membahasnya. Ya, sebelum nanti kalian praktek semua. Ya, oke, kita lanjut. Fungsi dan proses kerja peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang alat bantu, yaitu teknologi itu sendiri untuk membantu kehidupan manusia. Nah, kalau berbicara fungsi dan proses peralatan kerja ini, fungsinya adalah untuk membantu. Tapi di sini informasi adalah data yang telah diolah. Nah, sehingga memiliki arti dan fungsi yang dapat memberikan nilai informasi untuk mengambil sebuah keputusan, dan sehingga kalian mengetahui dengan kriteria cepat dan akurat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ya mungkin dulu orang masih belum menggunakan teknologi. Mereka pasti sudah berbagi informasi, ya, dan juga pastinya berkomunikasi. Setiap zaman dulu itu belum mengenal teknologi. Nah, sekarang karena ada dengan kita mempelajari tentang teknologi, jadi informasi dan komunikasi itu menjadi semakin cepat dan akurat. Ya, kemudian
Tadi informasi, kemudian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan. Itu dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Itu saling berbagi informasi, itulah namanya komunikasi. Contoh, kalian mendapatkan informasi berita tertentu. Kemudian setelah kalian mendapatkan berita tersebut, pasti kalian akan kalau kalian bertemu dengan kerabat kalian atau mungkin teman kalian, pasti kalian akan saling berbagi informasi. Ya, sedikit tentang informasi dan komunikasi. Bisa dipahami semua? Ya, kita lanjut. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Nah, jadi informasi dan komunikasi, jadi teknologi komunikasi tersebut adalah mentransfer data dari perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Kalau dulu sebelum ada teknologi, orang berbagi informasi itu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, juga lewat surat kabar. Selain itu apa lagi? Sebelum ada sosmed seperti sekarang, lisan, langsung berarti ya, berkomunikasi langsung. Selain itu apa lagi? Yang paling zaman dulu lagi, prasejarah. Belum tahu ya, yaitu berbagi surat dengan menggunakan burung merpati. Ya, burung merpati pakai ya. Mungkin kalian belum mengetahui karena kalian generasinya sangat jauh sekali. Tapi coba kalian lihat sejarah sebelum adanya teknologi. Itu mereka berbagi informasi dari wilayah satu dengan wilayah lainnya itu dengan menggunakan burung merpati. Ya, burung merpati seperti itu. Nah, seiring perkembangan zaman, akhirnya dibuatlah surat langsung, ada pengantar suratnya. Nah, ada pengantar surat. Kemudian perkembangan zaman lagi ditemukanlah teknologi. Ya, teknologi misalkan salah satu contohnya adalah telepon kabel. Ya, tapi hanya terbatas di sana saja. Kemudian ditemukanlah telepon wireless yang bisa jangkauannya lebih jauh lagi. Dan sampai saat ini kalian pelajari sekarang. Ya, nah itu terkait dengan perkembangan zaman. Jadi teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan. Di sana juga ada manipulasi tentunya, kemudian pengelolaan dan transfer atau pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu. Nah, perkembangan zaman ini, banyak orang yang menggunakan teknologi itu. Apalagi sekarang sudah ada sosial media. Nah, sosial media itu sangat banyak sekali. Yang kalian ketahui tentang sosial media apa saja? Sosial media, sosmed, apa saja? Instagram. Apa lagi? Apa? 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 Apa lagi? TikTok. Nah, terus apa lagi? Facebook. Apa lagi? WhatsApp. Terus Facebook udah tadi. YouTube. Google. Ya, sosial media banyak lagi ya, banyak sosial media yang belum kalian ketahui. Tapi yang sering kalian gunakan apa? WhatsApp, WA. Ya, itu sering, mungkin lebih umum lah dipakai untuk kita semua di sini. Hampir semua sekarang pasti sudah tahu atau punya grup WA sendiri. Ya. Nah, itu ya. Nah, kita kembali ke prasejarah sebelumnya. Jadi, telepon tersebut adalah gelombang bunyi dapat merambat melalui sinyal listrik melalui kabel. Nah, ini zaman dulu
Telepon itu adalah gelombang bunyi yang dapat merambat melalui sinyal arus listrik yang melewati kabel. Nah, kemudian antena. Nah, antena adalah alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima komunikasi radio. Ya, ini alat yang digunakan untuk setelah kabel yang tadi Bapak jelaskan tadi itu hanya terbatas di sana saja. Siapa yang mempunyai sambungan kabel itu aja. Kemudian ditemukanlah antena. Kemudian alat digunakan untuk memancarkan dan menerima komunikasi radio. Nah, kemudian komunikasi seluler, komunikasi yang menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan dan menerima sinyal informasi. Alat tersebut lebih dikenal dengan nama handphone. Ya, jadi komunikasi seluler, fungsi sebenarnya handphone itu adalah untuk berkomunikasi. Ya, tapi karena sudah seiring dengan perkembangan zaman, handphone itu sudah berubah sekarang fungsinya. Sudah menjadi apa? Smartphone. Ya, di sana kalian bisa berbagi informasi, juga bisa menerima informasi, juga bisa kalian bekerja juga di sana bisa. Kemudian juga kalian bisa bermain juga bisa di sana, ya, bermain game dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah perkembangan zaman. Kalau dulu telepon atau handphone hanya untuk berkomunikasi saja. Tapi kalau sekarang kalian sudah bisa menggunakan berbagai aktivitas yang lainnya. Semua ada di genggaman kalian, kan gitu sekarang jargonnya. Nah, radio adalah alat penyampaian informasi atau mass media yang menggunakan gelombang sebagai pengantar sinyal suara dengan teknologi berupa pengiriman sinyal oleh modulasi gelombang elektromagnetik. Nah, ini supaya kalian ketahui bersama, ada yang di sini masih mendengarkan radio? Ada? Tidak? Televisi ada? Nah, berarti masih ada orang yang masih menonton TV. Ya, bahkan sekarang mungkin paling ada beberapa saja yang hanya menonton TV, karena sekarang sudah semua ada di TikTok, ada di YouTube, ada di sosial media kalian semuanya. Jadi lebih mudah ya. Jadi tidak hanya bergantung kita hanya mendengarkan saja. Tapi kalau radio, kalian biasanya kalian membaca berita lewat koran. Jadi kalau radio, kalian hanya mendengarkan. Orang yang suka mendengarkan itu dia akan tertarik mendengarkan radio. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, televisi adalah alat penyampaian informasi juga sama, mass media, menggunakan gelombang sebagai pengantar sinyal. Kemudian sekarang karena kalian berada di lab komputer, nah coba satu orang baca komputer ini. Coba siapa yang mau membaca, angkat tangan. Siapa? Silakan. Komputer ini silakan bantu Bapak. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, yang lain lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Tadi sudah dijelaskan bahwa komputer adalah mesin yang menerima data dan juga memproses. Selain memproses juga menyimpan di sana juga, dan kalian bekerja di sana. Nah, di dalam komputer itu ada namanya perangkat lunak aplikasi atau aplikasi-aplikasi. Ya, supaya lebih sederhana, pasti kalian sudah sering mendengar tentang aplikasi kan? Ya, pasti sering kalian sudah mendengar tentang aplikasi. Tapi apa sih yang dimaksud dengan aplikasi? Yang mana termasuk data? Nah, itu kita pelajari sekarang. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang komputer, ada namanya komputer server dan juga komputer client. Nah, siapa sekarang yang mau membaca selain teman yang tadi? Yang termasuk server apa? Siapa?
Coba Bapak tunjuk. Bapak tunjuk ya. Coba. Server sebuah komputer yang bekerja sebagai penyedia data, penyedia software, dan penyimpanan data. Bahkan sebuah server mampu mengatur jalur informasi dalam jaringan yang diaturnya. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, tadi sudah berbicara tentang server, sekarang klien siapa? Di bawahnya siapa yang membaca? Bapak tunjuk lagi ya. Oh, ya silakan. Sayu. Klien sebuah visi dalam sebuah jaringan komunikasi yang mempunyai kemampuan memproses data dan mampu informasi kepada server. Ya, tepuk tangan dulu buat Sayu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian yang sudah membaca. Ya. Ya, apa namanya? Bapak ingin kalian semua fokus di sini ya. Fokus dalam belajar. Nanti sebelum kita praktek bersama. Untuk melatih fokus kalian, mana ya? Coba kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu ya. Ice breakingnya sederhana saja. Kalau Bapak bilang satu, kalian pegang mata. Kalau Bapak bilang 2, kalian pegang mulut. Kalau Bapak bilang 3, pegang dagu. Kalau Bapak bilang 4, kalian angkat tangan ya. Oke, sudah mengerti semua? 4. Ayo fokus dulu semua. Menyerah dulu semua ya. Menyerah dulu, Bapak tembak semua. 4. 3. Masih ingat 3? 3 apa? 1. Pegang mata, ingat pegang mata ya, pegang mata semuanya. 3. 4. 1, 2, 4, 3, 2. Kamu kena 1 ya. 0 jangan bergerak, tidak ada itu ya. Selain dari 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh bergerak. Yang bergerak tadi siapa itu? Ya, kita ulang dulu ya. Oke, kita ulang bersama. Kita pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan dulu Pak. Dulu. Ada siapa tadi itu? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa, jujur aja angkat tangan yang salah, yang bergerak tadi. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa lagi? Ya. Ya, ini juga bergerak tadi ya. Ya, kita melatih fokus buat semuanya. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, pagi-pagi seperti ini, dalam suasana pagi ini mungkin kalian ada mungkin yang begadang atau mungkin yang punya aktivitas yang lainnya sehingga kalian tidak fokus. Jadi tidak apa-apa, sekarang Bapak sudah melatih fokus kalian supaya kalian tetap belajar tentang materi kita kali ini. Ya. Nah, tadi kita berbicara tentang komputer. Ya, ada komputer server, ada komputer klien. Yang mana termasuk dalam komputer server. Komputer server adalah komputer yang ada di depan kalian ini. Ya, kemudian yang mana termasuk komputer klien adalah yang ada di depan kalian. Ya, yang sekarang kalian gunakan ini namanya adalah komputer klien. Komputer klien ini berguna buat kalian semua
adalah merupakan anak-anak dari cabang dari komputer server. Ya, jadi komputer server ini adalah pusat dari semua data. Jadi kita di sini semua bisa saling berbagi informasi. Misalkan kalian ingin mengirim data ke komputer server itu bisa. Dan Bapak juga di sini kalau ingin mematikan komputer yang ada di kalian, hanya cukup di komputer server saja. Itu bisa juga. Nah, apa bedanya komputer server dan komputer klien? Nah, sebenarnya perbedaannya tidaklah signifikan, tetapi komputer server digunakan untuk pusat dari semua data. Ya, itu biasanya server pusat. Misalkan kantor dari server pusat itu berbeda-beda semua. Itu yang terjadi ya. Nah, itu terkait dengan komputer. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Nah, untuk perangkat aplikasi yang kita gunakan sekarang, nah, itu kita akan menggunakan Microsoft Word, perangkat lunak aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi apa saja yang kalian sudah ketahui di dalam Microsoft Word? Di dalam komputer kalian. Di sini siapa yang punya komputer di rumah? Ya, tahu nggak aplikasi apa saja yang ada di komputer kalian? Nah, di dalam perangkat lunak aplikasi itu ada namanya sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi itu termasuk apa? Nanti kita jelaskan bersama. Sekarang kita tadi membahas teknologi informasi. Ya, sekarang kita fokus pada teknologi informasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan sekarang adalah aplikasi Microsoft Word. Sekarang silakan buka aplikasi Microsoft Word. Yang belum menghidupkan komputer, silakan dihidupkan. Bisa dihidupin? Sini ya. Silakan cari Microsoft Word-nya. Ya. Oh, WORD. Ya. Satu berdua aja ya. Udah. Ini nggak bisa ya? Ya, satu berdua dulu sama temannya ya. Ngeblank deh ya. Coba dulu ya. Kalau kalian tidak bisa nanti sama temannya. Udah? Ada. Semua di komputer ada Microsoft Word. Di sini WORD. Nah, ini dia. Yang sudah silakan cari blank dokumen. Ya, Microsoft Word. Nanti kalian bisa berkelompok satu berdua sama teman kalian di sampingnya. Ya. Bisa berkelompok sesuai dengan kelompok. Kelompoknya cukup satu deret ini aja ya. Deret. Cancel. Blank dokumen. Kalau sudah silakan cari blank dokumen. Ya. Sudah? Ya, ini dah. Ini close. Close saja. Sudah? Yang ini udah? Udah? Deret ini udah? Udah hidup? Sudah? Ya. Jadi di aplikasi kalian ini ada beberapa versi dalam Microsoft Word, perangkat lunak aplikasinya. Mungkin yang terbaru ada di komputer kalian, komputer klien kalian itu ada menggunakan Microsoft Word 2016. Kemudian ada yang menggunakan Microsoft Word 2010. Kemudian di sini mungkin ada yang menggunakan Microsoft Word 2007.
Mungkin di sini hanya 2010 dan 2016 saja yang ada, yang sudah terinstall di lab komputer ini. Ya, yang memakai 2010, Microsoft 2010 siapa? Coba angkat tangan. Ya, berarti sisanya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2016. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bapak yang tadi? Tidak ada? Nah, seperti yang LKPD yang sudah Bapak berikan sebelumnya, pembelajaran kelompok yang sudah Bapak berikan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan isi nama kelas nomor absen, ya, isi nama kelas nomor absen, ketik, bisa diperbesar, bisa diperbesar. Saya. Nah, sekarang untuk yang pertama kalinya, silakan kalian ketik nama kelas nomor absen kalian. Oh. Ini coba setengah kasih ya. Oh. Udah ya. Silakan ketik nama kelas nomor absen. Ya. Untuk yang 1/2, jika ada yang 1/2, kalian ketik nama teman kalian di bawahnya. Berarti 2 kalian mengetik nama. Ya. Bagi yang 1/2. Ya. Ya, bagi yang 1/2. Bagi yang 1/2, silakan ketik nama kelas nomor absen. Ingat, sekarang kalian boleh diskusi. Ya, boleh diskusi. Silakan untuk di sini berapa? 1 orang aja yang nggak masuk ya? Ya, mungkin kalian boleh membagi sesuai dengan deret ini aja ya. Deret ini aja boleh berempat saling berdiskusi. Ya, saling berdiskusi. Misalkan dari sini 4 orang berdiskusi, sana berdiskusi nanti satu kelompok. Yang ini juga 4 sampai di sana ya. Silakan nanti kalian berdiskusi. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok 4 yang sesuai deret ini itu maju ke depan dan presentasi tentang apa yang kalian kerjakan. Ya, apa yang kalian kerjakan. Oke. Ya, perhatikan semua ke depan ya, masing-masing kelompok. Silakan kalian membuat
mengetik. Nah, caranya bagaimana kalian mengisi mengetiknya itu, ketentuannya adalah kalian menggunakan di sini font Times New Roman. Sudahkah kalian menggunakan font Times New Roman? Sudah? Ya, kalau sudah, ukurannya kalian pakai 12. Sudahkah pakai ukuran 12? Sudah? Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian kalian menggunakan rata kiri. Rata kiri itu yang ini. Ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata semua. Ya. Misalkan kalian mau rata tengah, gitu, misalkan saat dipilih seperti ini. Ini rata kiri. Tapi sebelum kalian ini harus diblok dulu. Kalau kalian sudah terlanjur mengetik, itu kalian blok dulu. Ya. Baru kemudian kalian ubah. Atau mungkin ini. Ya. Kemudian bagaimana caranya mengisi hiasan di samping ini? Caranya, pengen tahu nggak? Ya, caranya kalian cari di desain untuk yang 2016 ya, yang 2016 cari di desain, kemudian peg border, kemudian kalian pilih yang box, kemudian kalian ganti artnya sesuai dengan kreasi kalian. Ya, kalian boleh ganti sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian klik OK. Untuk yang 2010 juga sama. Kalian bisa cari di insert, cari peg border, di peg layout, di peg layout. Untuk yang 2010 ya, cari di peg layout, kemudian cari peg border, yang seperti ini. Ada nggak? Ada? 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 Nggak ada? Ya Bapak. Ada. Mana yang pakai 2010? Oh ya, tunggu dulu. Dicoba peg layout. Ya. Peg border. Ya. Box. Nah. Siapa yang 2010 lagi? Ya. Yang 2010 silakan cari peg layout, peg border, box, peg layout, klik peg layout. Nah, ini apa ini? Peg border, klik box. Ya, ini artnya ganti. Sesuai dengan untuk garis pinggirnya itu sesuai dengan kreasi kalian. Ya, bagaimana seninya kalian silakan. Bisa kalian isi. Kelompoknya boleh bersama-sama, kecuali 4 orang. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sisanya 3 tuh. Ya. Nggak apa-apa ya. Nanti dalam satu kelompok yang Bapak tadi itu, boleh kalian semua membuat ya sama-sama. Kemudian kalian saling berbagi informasi. Nah, kemudian siapa yang mau ke depan nanti kalau sudah selesai itu cukup 1 orang ya. Satu kelompok 1 orang. Yang dijelaskan ya cukup berdiri saja.
Misalkan saya dari kelompok ini, tugas yang kami buat setelah kami berbagi informasi dan komunikasi itu adalah jawaban nomor 1 ini, nomor 2 ini. Ya, kemudian yang lain nanti kalau ada yang menanggapi itu silakan. Oke. Ya, kemudian bagaimana cara mewarnai halaman ini? Caranya adalah kalian di samping tag border itu ada tag color, itu bisa kalian pilih. Nah, kalian mau gunakan, kalau saran Bapak gunakan warna yang terang, ya, jangan gunakan warna yang gelap. Sekarang kalau gelap, nah ini jadinya. Gunakan yang terang aja. Ya, sesuai dengan kreasi kalian. Mau warna yang apa, itu silakan. Mau yang warna seperti apa, itu silakan. Ya, silakan kalian buat ringkasan materi yang kalian pahami, yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian terkait dengan materi yang Bapak ajarkan tadi. Apakah tentang TK itu apa saja, itu. Kemudian yang kedua, komunikasikan manfaat TK dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berikan waktu lagi 15 menit ya. Bapak berikan waktu 15 menit ya. Soalnya silakan dibuat, mulai dibuat. Kalau mau langsung jawaban silakan. Boleh. Nah, isi boleh. Ya, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, ya, soalnya seperti yang ada di layar. Kemudian silakan kalian jawab langsung di media yang kalian buat. Ya, segitulah soal. Di sini tidak ada internet. Sini internetnya lagi bermasalah, jadi kalian bisa cari lewat informasi yang ada di buku dan informasi yang kalian catat tadi. Ya. Kalau mau cari di internet silahkan ya, tapi kebetulan hari ini
sekolah kita sedang ada bermasalah internetnya. Ya. Di sini kan semua sudah membawa buku paket kan? Ya, bisa kalian cari di buku paket, di LKS juga bisa dicari. Sesuai dengan pemahaman pada kelompok belajar kalian untuk sekarang, ya. Boleh dibikin soalnya, boleh kalian ketik soalnya seperti yang ada pada layar, ya. Ingat, fontnya kalian memakai font Times New Roman, ya. Waktunya 15 menit. Ya. Boleh isi soal. Ya. Boleh isi soal. Untuk soalnya seperti di depan, kemudian untuk yang buat sendiri itu nanti kalian saat diskusi, ya, saat diskusi kelompok. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Tadi kan sudah Bapak panjang lebar tuh menjelaskan tentang teknologi informasi itu seperti apa. Sekarang apa yang kalian pahami dari penjelasan yang Bapak berikan tadi? Kalian ketik. Tidak usah ribet-ribet, apa yang kalian pahami saja. Ya. Ada yang tidak lihat tulisan ketikan yang Bapak buat di depan? Misalkan ada yang min di sini, kalau ada yang min silakan boleh maju ke depan, boleh lihat ke depan. Ya. Ya, boleh dibuat. Silakan dibuat. Ya, sesuai dengan LKPD. Ya, ya, sesuai dengan lembar kerja yang Bapak sudah berikan. Jadi sebelumnya kan Bapak sudah berikan LKPD kepada kalian. Nah, sekarang silakan kalian buat. Di classroom juga sudah Bapak share LKPD yang Bapak berikan, lembar kerjanya. Sekarang kalian tinggal membuatnya saja. Buatnya sendiri-sendiri, Pak. Ya, kelompoknya satu aja. Boleh kalian sendiri-sendiri, tapi nanti satu kelompok cukup satu orang aja yang bicara. Kalau kalian mau buat sendiri-sendiri dulu, nanti digabungkan lagi, silakan. Motor mana yang bunyi? Ada
Ada yang UPS-nya alarm di sini? Mana bunyi? Coba lihat. Ini dia. Enggak. Oh, yang ini. Oh, yang ini. Ya, ya, apa? Oh, yang ini. Ini punya temannya. Pokoknya 4 saja. 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kita kan berhitung 4 tadi. Ya kan? Kalau saya bikin kan 1 2 3 4. 4. Nah. 4. 4 saja cukup. Fontnya memakai Times New Roman. Ini belum mengetik, Pak. Ini kelompoknya yang mana nih? 4. 1 2 3. Ini perbesar. Buka bukunya, ringkasan materi yang tadi Bapak ajarkan apa saja. Ya, yang tadi Bapak kan berbicara tentang teknologi informasi itu seperti apa. Ya. Perangkat lunak aplikasi itu apa saja. Ya, sesuai yang ada pada buku yang kalian pelajari. Oh, ya. Ya. Oh ya, biarin aja. Kamu situ berdua aja sebentar. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Ada pertanyaan?
Oh ya, boleh boleh. Ya, udah ya? Oh nggak apa-apa. Dingin. Ya udah semua sudah pakai suhu normal. Di ruangan kita ini sudah pakai suhu normal ya. Soalnya kita berbanyak, jadi lumayan. Jawab sesuai dengan yang kalian pahami ya. Nomor 1 itu kalian apa yang kalian pahami, silahkan dibuat. Sekarang kita kan tidak bisa mencari di Google, jadi tantangannya buat kalian itu kalian memahami apakah kalian fokus nggak tadi saat Bapak memberikan pembelajaran. Kalau kalian fokus, kalian pasti bisa mengerjakannya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Kalau ada kendala terkait dengan komputer kalian saat kalian mengerjakan, boleh kalian bertanya kepada Bapak. Ya. Mau nambah soal lagi? Ya, enggak. Itu saja sudah cukup. Sudah? Tidak usah terlalu banyak. Ya. Sesuai dengan kemampuan kalian. Boleh kalian mencari di LKS atau yang kalian catat tadi apa saja. Kemudian di buku paket juga kalian silakan dicari.
dan siapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya, seperti apa namanya, saat kalian presentasi kelompok terdahulu itu saling berbagi pertanyaan. Kalau ada yang kurang mengerti, kurang dipahami, atau terkait kendala pada komputer kalian, silakan ditanyakan kepada Bapak. Tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Yang penting kalian sudah jawab minimal 1 paragraf lah.
karena kita terbatas oleh waktu. Ya. Sambil kalian mengerjakan, silakan tentukan nanti siapa yang membaca hasil dari diskusi kalian. Hasil dari LKPD yang sudah kalian buat. Ingat saling diskusi ya, saling berbagi informasi. Di bawahnya bisa kalian isi nama kelompok kalian, nama anggotanya siapa saja, nama dan absennya ya.
Sudah selesai? Silakan berdiskusi bersama dengan kelompok kalian dulu. Bagaimana, sudah? Siapa yang sudah selesai? Ada lagi? Kurang lagi satu. Oh. Kelompok yang ini bagaimana? Belum. Lagi berapa? Ya. Kelompok deret ini, kelompok kamu? Belum. Lagi berapa? Lagi dua. Di sini lagi satu.
Yang ini lagi berapa? Kelompok kamu? Lagi 1. Ini udah. Ini udah selesai? Udah. Ini udah. Ini belum. Oh. Yang di pojok? Yang di pojok sudah? Sudah selesai. Sudah selesai. Berarti yang sudah selesai 1, 2, 3. Ini sudah selesai 4. Ya. Yang sudah selesai tolong jangan mengganggu temannya. Kita tunggu dulu biar semua bersama-sama kita selesai hari ini. Ya. Ingat di bawahnya isi nama anggota kalian ya. Nama anggotanya isi nama beserta absen. Kalau buatnya bersama-sama silakan isi anggotanya. Ya, tetap berdua. Siapa yang sudah siap untuk berdiskusi pertama, untuk presentasi pertama antar kelompok? Tadi kan kalian sudah berdiskusi dengan teman di samping kalian. Sekarang kalian berdiskusi dengan anggota kelompok lain. Ya, untuk kelompok lain siap-siap menanggapi dari diskusi yang dijelaskan dari teman kelompok kalian. Ya. Silakan, siapa yang siap angkat tangan? Siapa yang sudah siap tadi? Ya, silakan. Cukup berdiri dari sana saja. Ya, baca berdiri. Orang berdiri. Jelaskan apa namanya? Namanya, kemudian nomor absennya berapa, kemudian kelompoknya siapa saja. Absen berapa saja kelompoknya. Itu aja. Silakan dimulai. Buat cari materi yang kalian pelajari dalam bab 2. Nomor 1, informasi merupakan data yang diperoleh seseorang dari pihak satu dengan pihak lainnya. Komunikasi merupakan penyebaran informasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh data dari pihak pertama kepada pihak kedua. Teknologi adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Kedua, memanfaatkan teknologi yang melayani untuk memudahkan
juga akan menggunakan teknologi dalam materi juga kita bersama teknologi yang bermanfaat untuk mengusulkan, berbagi, dan menerima informasi. Tapi bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran kita? Senang karena dapat mendapat wawasan yang berguna untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan dulu buat Depan ya. Depa, sorry. Dari penjelasan teman kalian Depa di kelompoknya Depa, hasil diskusinya seperti itu. Dari kelompok lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan buat Depa? Silakan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang selanjutnya. Bapak harapkan sih di kelompok ini, di kelompok selanjutnya itu ada tanggapan. Ya, ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Jaga Fitra. Kelompok saya terdiri dari Kadek Yoga pertama, nomor absen 5, Kadek Dewan Prajikan Apilan, absen 17, Putu Antika Suasana Putra, nomor absen 12. Kamu absen berapa? Absen 16. 16. Ya, silakan. Soal yang pertama, buatlah ringkasan materi yang kalian pelajari dalam bab 2. Jawabannya ialah pada bab 2 kita mempelajari tentang TIK atau yang bisa dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi. TIK adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengirim, dan menerima informasi. Kita juga mempelajari tentang manfaat TIK dan jenis-jenis komputer. Soal nomor 2, apa manfaat TIK dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, untuk menyimpan, memproses, menerima informasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nomor 3, apa kesimpulan yang dapat kalian pahami dalam materi TIK? Jawabannya, kesimpulannya yang saya pelajari dalam mengenal apa itu TIK, manfaat TIK, dan jenis-jenis komputer. Nomor 4, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran TIK? Jawabannya, sangat senang karena guru menjelaskan dengan jelas sehingga dapat memahami materi dan ruangan yang sangat dingin sehingga dapat fokus dalam belajar. Dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aja ya, tepuk tangan dulu. Ya, dari penjelasan dari temannya, siapa tadi? Aja Rehaspati ya namanya ya. Ya. Apakah kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah kita lanjut ke kelompok yang siap selanjutnya siapa? Tadi siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah siap selanjutnya? Ada? Siapa lagi? Ya, sambil kita menunggu temannya. Ya, ini sudah jam pergantian. Yang kalian pahami dari penjelasan yang Bapak berikan tadi itu terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu sangatlah penting buat kita pelajari bersama. Ya, sudah siap? Belum? Ya.
lagi satu kelompok, siapa yang sudah siap? Silakan. Untuk yang sudah siap? Ya, tunggu dulu. Yang lain, tolong jangan ribut diskusinya. Ya, boleh kalian diskusi, tapi jangan terlalu keras ya. Kemudian untuk kelompok yang sudah presentasi tadi, itu silakan simpan filenya di dokumen. Isi dengan tugas kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tugas kelompok TIK kelas 8E, itu aja cukup. Simpan di dokumen ya. Silakan yang sudah siap. Siapa namanya tadi? Absen? Delicia. Ya, silakan lanjut. Ya, tepuk tangan dulu buat Delicia. Ada lagi kelompok, lagi satu. Ada yang sudah siap? Ya, silakan. Lagi satu kelompok ini aja ya. Ya. Nama saya Niraya Nurhayati, kelompok saya ada adik-adik Dea Widya Putri, adik Ayu Kumalasari, adik Mama Risma Dewi, Niraya. Soal pertama, buatlah ringkasan materi yang harus Anda pelajari dalam bab 2. Jawabannya, yang saya pelajari tentang bab 2 adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah alat-alat manusia dan teknologi informasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Apa manfaat dari penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi adalah memudahkan bisnis, pendidikan, pekerja dan berinteraksi. Apa kesimpulan yang dapat kalian pahami dalam pelajaran dalam materi TIK? Teknologi informasi dan komunikasi lebih mengacu pada berbagai teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, 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 proses, mengirim, dan menerima informasi. Bagaimana perasaan kalian saat senang karena mengalami apa itu teknologi Nah, ya absen berapa tadi? Sayu, bukan Rai Akpinaya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Ya, jadi dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, Bapak dapat simpulkan bahwa peran dari teknologi informasi dan komunikasi ini sangatlah penting untuk membantu atau sebagai alat bantu dalam kehidupan manusia dalam bekerja. Kalau kalian bekerja membuat surat, itu tentunya dengan aplikasi Microsoft Word yang kalian buat hari ini, itu sangat membantu sekali. Jadi sangat penting sekali.
Nah, peran teknologi sangatlah penting buat kita semua. Itulah kesimpulan yang Bapak ambil dalam pembelajaran kita kali ini, dan semoga kalian semua bisa memahaminya. Nah, untuk tugas yang sudah kalian buat, jadi yang tidak bisa maju, yang tidak bisa presentasi kita kali ini, jangan bersedih hati. Jadi kalian bisa simpan di dokumen. Ya, ingat isi nama kelompok kalian, nama anggotanya siapa saja ya. Kemudian simpan isi dengan tugas kelompok TIK 8E. Ya, tugas kelompok TIK 8E. Silakan disimpan. Kalau sudah disimpan, cara menyimpannya adalah kalian klik file, kemudian Shift S, kemudian ganti namanya menggunakan TIK, tugas kelompok TIK 8E. Tugas kelompok TIK 8E. Sudah? Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan di close. Close. Silakan di close. Nanti Bapak akan cek semuanya. Sudah? Sudah semua menyimpannya di dokumen? Ya, kalau sudah, silakan di shutdown komputernya. Shutdown. Kalau sudah di shutdown, pembelajaran bisa kita akhiri seperti biasa. Nanti berdoa ya. Oh ya, kalau gitu nanti Bapak yang akan nyimpan. Silakan aja. Kalau ada bermasalah komputernya, nanti Bapak yang akan membantu menyimpannya. Silakan di support. Untuk karena sudah diakhiri, silakan kursinya dirapikan kembali. Ya. Kalau ada sampah di bangku kalian, tolong dipungut nanti. Dah? Ya, kalau ada masalah nanti Bapak akan simpan ya. Nanti Bapak bantu. Mari kita mengakhiri pelajaran langkah baik kita berdoa sesuai pengamanan. Doa dimulai. Doa. Namo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Terima kasih ya. Tolong kursi-kursinya dirapikan kembali ya. Kalau ada sampah di komputer kalian, silakan dibuang. Ya, semangat terus ya. Ya, kasih. Ya, semangat. Terima kasih ya. Belajar lagi yang baik ya. Oh, yang nanti Bapak kasih dulu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.